12 keutamaan membaca Al-Quran setiap hari. Setidaknya ada 12 keutamaan membaca Al-Quran setiap hari yang dapat kita peroleh. Namun, pertanyaannya sekarang, sudahkah kita membaca Al-Quran hari ini? Pertanyaan simpel yang jika jawabannya dikemukakan dengan jujur di depan umum akan membuat kita malu sendiri. Namun bersyukur kiranya jika seseorang yang ditodong dengan pertanyaan tersebut masih menjawab dengan rasa malu. Celakanya, banyak muslim zaman sekarang yang bahkan tidak merasa malu lagi ketika ia tak lagi menghiasi hari dengan bacaan Al-Quran satu ayat pun. Sebagai orang yang mengaku diri muslim, kesibukan demi kesibukan sering membuat kita lalai membuka, membaca, dan mentadaburi kitab suci umat muslim itu. Al-Quran hanya tergeletak di atas meja atau diam berdebu di tengah-tengah himpitan buku dalam lemari. Memang jika kitab suci Al-Quran itu jatuh dari tempatnya, segera sang pemilik rumah mengambil dan menciumnya sebagai tanda bukti cinta. Namun, ia tak berniat membuka dan membacanya. Ia kembalikan Al-Quran tersebut ke tempatnya sebagai pajangan yang melengkapi isi lemari. Padahal Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya barang siapa yang dalam dirinya tiada bacaan Al-Quran, maka ia seperti halnya rumah yang roboh. Maka dari itu alangkah meruginya seorang muslim yang jauh dari lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, apa saja keutamaan membaca Al-Quran setiap hari yang dapat diperoleh seorang hamba muslim? Mari kita simak video kita kali ini. Yang pertama, menjadi manusia terbaik. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Siapa yang tidak mau menjadi manusia terbaik? Seorang murid yang pada hari pembagian rapot diumumkan oleh gurunya bahwa ia menempati peringkat 1 di kelasnya, tentu akan merasa bangga dan bahagia. Terlebih orang-orang yang masuk kategori manusia terbaik menurut Robnya. Karena kategori itu disematkan bukan oleh manusia, melainkan oleh zat yang menguasai seluruh makhluk. Yang kedua, mendapat pahala berlipat ganda. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka sungguh kita sudah rugi besar. Kita sudah melewatkan begitu banyak kebaikan, padahal pahala dari membaca Al-Quran itu sedang diobral. Bayangkan satu huruf saja berpahala satu kebaikan yang akan dibalas dengan pahala 10 kali lipatnya. Sedangkan untuk membacanya hanya memerlukan waktu sebentar saja. Namun sungguh mengherankan, kita tetap tidak mau mendekati obral besar ini. Yang ketiga, mendapat kebersamaan hidup dengan para malaikat yang suci dan mulia. Nabi Muhammad SAW bersabda, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedang ia hafal, dengannya bersama para malaikat yang suci dan mulia. Sedangkan perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedang ia senantiasa melakukannya, meskipun hal itu sulit baginya, maka baginya 2 pahala. Muttafaqun alaih. Yang keempat, orang tuanya dipakaikan mahkota cahaya kelak di hari kiamat. Siapa saja membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan kepada orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya dan sinarnya bagaikan sinar matahari, dan dikenakan pada kedua orang tuanya 2 perhiasan yang nilainya tidak tertandingi oleh dunia. Hadis riwayat Hakim. Maka inilah bentuk bakti yang tinggi dari seorang anak pada kedua orang tuanya. Jika di dunia ia tidak pernah membalas kebaikan kedua orang tua dengan memberikan kesenangan hidup pada keduanya, maka balasan di akhirat ini lebih mulia. Di saat manusia lain tidak mendapatkan perlindungan dari azab Allah sedikit pun, kedua orang tuanya justru dimuliakan dengan hadiah mahkota cahaya yang sinarnya terang benderang bagaikan sinar matahari. Yang kelima, mendapat syafaat di akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para ahlinya. Hadis riwayat Muslim. Syafaat atau pertolongan dari azab Allah pada hari itu sangat diperlukan oleh setiap manusia. Maka kesempatan untuk mendapat syafaat itu terbuka lebar saat ini, yakni saat kaki kita masih berpijak di bumi ini. Maka gunakanlah kesempatan yang masih ada itu, jangan dibiarkan berlalu sia-sia. Yang keenam, dibanggakan oleh Allah di depan para makhluk lainnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan mereka membaca kitabnya dan mengkajinya, melainkan mereka akan dilimpahi ketenangan, dicurahi rahmat, diliputi para malaikat, dan disanjungi oleh Allah di hadapan para makhluk dan di sisinya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketujuh, mendapat ketentraman hati dan curahan rahmat. Seperti yang disebutkan pada hadis nomor 6 tadi,
Orang-orang yang membaca dan mengkaji kitabnya akan dilimpahi keterangan dan curahan rahmat. Tenang dan tentramnya hati merupakan rahmat yang tak terkira di zaman yang serba panas dengan dunia seperti ini. Biarlah orang lain bergelut dengan kesibukan dunia yang membuat hati dan pikiran stres, sedangkan para pembaca dan pengamal Al-Quran, hatinya akan selalu diliputi ketenteraman. Yang kedelapan, mendapat kesembuhan dari penyakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya kamu menggunakan kedua obat-obatan, madu dan Al-Quran. Hadits riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Mas'ud. Yang kesembilan, memperoleh kedudukan yang tinggi di dalam surga. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pembaca Al-Quran, bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan derajatmu sehingga kadar akhir ayat yang engkau baca. Hadits riwayat Ahmad. Yang ke-10, orang yang membaca Al-Quran seperti orang yang bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran terang-terangan seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Orang yang membaca Al-Quran secara sembunyi seperti orang yang bersedekah secara sembunyi. Hadits riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasai. Yang ke-11, dikeluarkan dari kegelapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, dan Al-Quran sesungguhnya ia adalah cahaya kegelapan, petunjuk di siang hari, maka bacalah dengan sungguh-sungguh. Hadits riwayat Baihaqi. Dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya adalah nikmat yang sangat besar. Dikeluarkan dari kesesatan pada hidayah adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang tidak bisa ditukar dengan emas yang memenuhi seluruh dunia. Maka mengapa kita menyia-nyiakan kitab pembawa cahaya dalam kegelapan ini? Yang ke-12, menjadi bagian dari keluarga Allah. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka adalah Ahlul Quran, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Hadits riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Demikianlah 12 keutamaan membaca Al-Quran setiap hari yang bisa kita peroleh. Semoga kita semua selalu istiqomah membaca Al-Quran setiap hari dan mengamalkan kandungan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin.